Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal kurubati ila a'la dhirwatil istifa'iyyah wa khassahum min baini ibadihi bil fuyudhatil qudsiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata 'indat liman dama qalbuhu bi dzikrillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ala ya sadaqallahul azim. Ila hadrati syekhina wa mursidina sultanil awliya'i fi hadaz zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin, hadir bersama kita yang mulia Ayahanda Kiai Haji Ahmad Mustafa Torfi, kemudian Ayahanda Kiai Ismail Rashid Al-Maturidi, Rakanda Kiai Haji Yusuf Abdul Somad MKMI, kemudian guru-guru kita semua tadi yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu Allah melalui lisan mulia beliau, Mukarram Ayahanda Kiai Atin Solihatin, dan seluruh para ulama yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Salam ta'dim saya, salam hormat saya kepada semuanya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang hadir pada pagi ini, terutama Sohibul Bait, Ketua DKM dan seluruh jajaran Masjid Al-Hasanah. Masjid Al-Hasanah ya. Pertama kita ucapkan selamat bahwa masjid ini sudah utuh. Sabda pengarsa Abah Aos, belum jadi masjid hakiki kalau belum digunakan untuk menjadi tempat manakiban. Tadi beliau menyampaikan kepada kita, beliau selalu melaksanakan manakiban secara pribadi, secara personal, secara individu di sini, dan alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa mengulang peristiwa manakib ini di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menyambung apa yang disampaikan oleh yang mulia guru kita tadi, di dalam bertorikoh itu yang pertama kita harus fokus. Maklumat pengarsa Abah ketika disampaikan kepada kita sebelum membacakan mankobah, kita membacakan dulu ya imamal muttaqin. Terus apa lagi? Ya safwatal abidin. Terus ya qawiyal arkan, ya habibar rahman. Terus ya mujliyal kalamil qadim. Terus wa ya shifaa asqamis saqim. Saya memandang maklumat ini sebagai sintrekan. Apa sintrekan tuh ya? Oh iya, sentilan dari pengarsa Abah, karena kegiatan manakiban ini adalah rutinitas yang sering kita lakukan. Sabda guru kita tadi, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Bapak Yai Atin,
mengatakan kadang-kadang kita tidak fokus karena terlalu sering mengikuti momen manakiban. Tahu-tahu ini kok sudah beres lagi manakiban ya. Karena selama mulai manakiban sampai selesai membacakan manqobah, baru kita sadar, oh udah selesai ya. Tidak fokus. Maka diarahkan lagi kalibrasi fokus kita secara ruhani dengan menyampaikan ya imamal muttaqin. Kepada siapa? Kepada yang manqobahnya dibacakan secara khusus, secara eksplisit, secara mantuk, dan di saat yang sama juga diarahkan kita kepada Tuan Syekh yang masih hidup, yang menjadi mursyid kita pada hari ini. Kedah fokus. Datu fokus memal kenying naon-naon atuh. Tahu orang mancing, Bapak, yang suka mancing di kali? Kalau tidak fokus mah umpan habis, ikan tidak dapat. Manakiban selesai, berkahnya tidak kita dapatkan. Kenapa? Sibuk aja ngobrol di manakiban teh. Manakiban ini sudah ngobrol lagi manakiban berikutnya. Manakib nanti di mana? Oh, nanti tidak akan wuduk lagi pasti makannya. Yang ini saja belum dimakan oleh kita hidangan Allah dalam bentuk manakiban, sudah mikir lagi yang lain. Kata beliau tadi, innal aisha aisul akhirah. Boleh jadi manakib ini adalah manakib yang terakhir yang kita hadiri. Maka maksimalkan manakib ini yang sedang kita hadiri. Dawuh pangarsa Abah, ikut dengan nama masjid ini, al-hasanatu ba'dal hasanati jazaun lima qablaha. Kebaikan setelah kebaikan adalah ganjaran langsung dari Allah atas kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Hari ini kita manakiban kebaikan, ini pahala langsung dari Allah dari manakiban yang kita hadiri sebelumnya. Kalau tadi malam, ayahanda kita, guru kita, Pak Kiai Ahmad Mustafa Torpi melakukan manakiban di Nyawa ya pokoknya malah. Ya. Nah, hari ini adalah, detik ini adalah manakiban yang kita hadiri, yang beliau hadiri, ganjaran langsung dari Allah atas manakiban sebelumnya. Sebaliknya, wasayyi'atu ba'da sayyi'ati uqubatun lima qablaha. Kejelekan yang kita lakukan detik ini adalah siksa langsung dari Allah atas kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Kalau lagi manakiban ngerumpi, ngobrolkeun batur, kita penceramahnya asa goreng kitunya wajahna ngobrolkeun. Nah itu teh siksa dari Allah yang langsung atas kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Makanya kita oleh guru kita dibimbing supaya setiap detik yang kita lewati, kita menjadi penggenggam waktu agar setiap waktu yang kita lewati itu bernilai kebajikan. Alhamdulillah. Kalau orang Tasik bilang itu saneng-eneng gitu ya Pak Dokter. Jadi saneng-eneng itu apa ya? Kalau di Bekasi apa saneng-eneng? Ada nggak saneng-eneng? Nggak ada ya. Selamanya. Endeng itu sebenarnya bukan selamanya. Endeng itu dalam bahasa Sunda satuan waktu terpendek. Di bawah jam ada menit, di bawah menit ada detik, di bawah detik ada second ya. Tak 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 tak, tak. Yang cepat itu kalau sport itu kan. Nah itu endeng. Jadi kita dikasih alat oleh guru kita, diinstalkan ke dalam diri kita, dimasukkan ke dalam diri kita, kata pangarsa Abaos, dicor dina hati orang supaya jadi kulit, jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum dalam diri kita, disatukan dengan diri kita, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke sawah, ke mall, lagi nonton Andin, naon Andin teh ya? Apa Ibu Andin teh? Lagi nonton Ikatan Cinta sekalipun, kita terus bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibersamakan dengan itu supaya setiap detik yang kita lewati itu bernilai kebajikan. Maka tadi disampaikan oleh guru kita, sehingga nilai waktu kita, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, auqatuna kulluha lailatul qadri. Semua waktu kita bernilai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ribut kan kalau Ramadan tuh 10 terakhir tuh ribut. Ada yang sampai bawa tenda sekarang mah ya. Apa? Itikaf mencari Lailatul Qadar. Dawuh pangersa Abah awas. Sampai Lailatul Modar tidak akan ketemu Lailatul
kalau tidak ditalkin. Usia saya sekarang 17 tahun lebih sedikit. Bapak ya. Sudah 17 kali Ramadan saya lewati. Acungkan tangan di antara kita, siapa yang pernah bertemu dengan Lailatul Qadar? Jawab. Siapa yang pernah bertemu dengan Lailatul Qadar? Itu cirinya pagi-pagi itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, agak tertutup awan. Di Bekasi susah nyari kondisi begitu. Kalau di Lembang tiap pagi. Kalau kita tidak mendapatkan hak kita talqin zikir, sampai modar tidak akan bertemu Lailatul Qadar. Ini serius. Kenapa? Karena talqin itu sebagai sabda, sebagaimana sabda Pangarsa Aba Anom di dalam Miftahus Sudur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimat at-thayyibah, mentalkinkan kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, li ashabihi, kepada para sahabatnya. Untuk apa? Li tasfiyati qulubihim, untuk membersihkan kolbu para sahabat. Yang kedua, wa tazkiyati nufusihim, untuk mensucikan jiwa para sahabat. Yang ketiga, wa isalihim ila hadratillah, mengantarkan para sahabat ke hadrat Allah. Dan yang keempat, wa isalihim ila sa'adatil abadiyah, dan mengantarkan para sahabat menuju kebahagiaan yang abadi. Dulu sahabat yang diantarkan oleh Rasulullah, sekarang kita diantarkan oleh Syekh Mursid. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya mah begini ya, gimana tuh? Kalau misalkan Pak Ketua DKM nganterin saya bertemu dengan Bupati, kan beliau dekat dengan Bupati, kenal sama Bupati. Bupati, ini nih sahabat saya nih mau ngebangun masjid. Jadi dikenalkan gitu ya, dianterin. Ditalkin tuh dianterin, dikenalkan. Ya si ucup borokokok ya Allah, hoyong caket sarang junjunan, sarang Allah, sarang gamparan Gusti. Dianterkan talkin tetah. Kalau kita mengikuti tata aturan fokus tadi, maka kebersamaan itu tidak akan pernah menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak ikut sistem yang ada pada thariqah, maka semakin jauh jarak kita dengan Allah. Kenapa? Karena sistem yang sudah didekatkan oleh guru kita tidak dijalankan oleh kita semua. Pernah nggak kita merasakan kenapa dulu ketika kita baru ditalkin semangatnya luar biasa zikir itu, la ilaha illallah. Nikmat kalau ada sayyiduna tuh ngambek hati itu. Sayyiduna karena lagi enak-enaknya. Kenapa? Tapi kenapa kesini misalkan kita merasakan kok jadi hambar, mana yang enak dulu itu? Itu kemungkinannya dua. Satu, sistem dalam thariqah kita tidak lakukan. Ya, talqin aja sudah. Oh, saya sudah talqin, saya ikhwan. Amaliyahnya dilaksanakan enggak? Belum. Satu. Yang kedua, amaliyah dilaksanakan tapi hilang rasa nikmat zikir kita karena Allah ingin melihat keseriusan kita. Nomor kedua. Kalau Bapak, mohon izin berdiri para tuan guru semua. Kalau kita punya anak kecil yang lagi belajar tik-tik brek, tahu? Belajar jalan gubrak. Orang tua yang baik ketika anak bisa menghampiri kita dalam jarak 1 meter, dia mundur 2 meter. Kenapa? Supaya jarak yang ditempuh oleh anak itu semakin jauh dan dia semakin terlatih untuk belajar berjalan. Barangkali Allah juga ingin kepada kita supaya kita lebih semangat lagi zikirnya. Sehingga rasa nikmat yang pertama kita rasakan itu dihilangkan dulu. Supaya apa? Supaya makin kenceng zikirnya. Makin semangat manakibnya. Makin kuat khotamannya. Tawajuhnya makin mantap. Saking mantapnya lupa sampai terbang ke alam lahut. Bukan orang lain saya. Jadi talqin itu diantarkan. Beliau tadi mengutip ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Kalau orang tidak ditalkin, tidak ada kalimat yang masuk dalam sistem dirinya, di dalam hatinya, sholat menguap hanya menggugurkan kewajiban saja. Sholat dilaksanakan, terpenuhi syarat rukunnya, tidak berdosa, selesai kewajibannya, sampai enggak sholatnya kepada Allah.
Kalau tidak ada sistem yang ada dalam dirinya ini, tidak akan naik sholatnya kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada Allah naik kalimat thayyibah. Wal amalus sholihu yarfa'u. Amal soleh dikatrol, diangkat oleh kalimat thayyibah itu. Selagi di hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas kita ditarik naik ke bawah. Itu Abah selalu dawuh, sholat kita hanya sampai ujung sajadah. Haji kita hanya sampai Mekah dan ziarah ke Madinah. Zakat kita hanya memindahkan harta kita kepada para mustahiknya. Syahadat hanya sampai ke telinga orang lain yang mendengar pernyataan syahadat kita. Tidak sampai kepada Allah. Karena yang mengangkat menyampaikan kepada Allah itu yang ada di dalam diri kita ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah diberi itu. Mudah-mudahan istiqomah kitanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu, fokus. Yang kedua yakin. Tadi beliau sampaikan. Doa yang kita bacakan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim. Coba dicek silakan di kitab-kitab hadis. Itu terkenal dengan istilah hadis Abu Darda. Abu Darda adalah sosok sahabat yang punya keyakinan total kepada Rasulullah. Satu ketika Rasulullah memberikan doa itu kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, amalkan ini. Dia amalkan tanpa pikir panjang. Gak nanya ini apa manfaatnya. Kalau kita itu doa ini apa kira-kira cepat kaya atau cepat naik jabatan. Enggak, dia kasih terima langsung laksanakan. Abu Darda. Abu Darda itu tipologi sahabat yang yakinnya luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika di Madinah, karena beliau itu Al-Ansori, orang Madinah, kaum Ansor, terjadi kebakaran besar. Abu Darda sedang di luar rumah. Ketika dia mau pulang ke Madinah, di batas kota Madinah, sahabat berteriak kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ya Abu Darda, cepat pulang, rumahmu kebakaran. Enggak, rumahku enggak kebakaran. Cepat, yang lain sudah hangus semua. Barangkali rumahmu masih bisa diselamatkan. Enggak, rumahku tidak akan kebakaran. Kau tidak percaya, kamu kan dari luar kota. Kami ini di Madinah, ngelihat kebakaran, rumahmu sudah dikepung api. Pasti kebakaran. Enggak, kata Abu Darda. Datang ke rumahnya, masih utuh, belegeran. Enggak ada yang bocek sedikit pun oleh api. Demi kejadian itu sahabat bertanya, wahai Abu Darda, kenapa engkau begitu yakin bahwa rumahmu tidak kebakaran? Karena aku diberi doa oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Dan saya yakin yang memberikan adalah Rasulullah, dan saya dengan total tidak ragu kepada Rasulullah, maka saya yakin rumahku tidak akan tersentuh api kebakaran sebagaimana rumah-rumah yang lain. Yakin. Kenapa maklumat ini keluar? Supaya kita yakin, kata Abah, jangan jadi kekeset si koplok corona. Si koplok. Koplok itu apa, Pak? Koplok itu bahasa Sunda. Mungkin ada yang Pak Ketua MTKN ya, koplok pasti kurang paham koplok. Nanti coba diterjemahkan ke bahasa Aceh. Koplok itu telinga panjang, Pak. Kalau ada embe-embe koplok, tahu? Embe badot, yang panjang telinganya tuh sampai nutup lubang telinga. Itu koplok, Pak, dalam bahasa Sunda. Jadi koplok itu dia punya telinga, tapi telinganya tertutup oleh daun telinganya sendiri sehingga nggak mau dengar. Itu si koplok. Kata Abah, jangan mau jadi kekeset, jadi keset virus corona. Sampai keluar maklumat, baca doa ini. Supaya apa? Kudu yakin ka guru teh. Dan salah satu adab tertinggi di dalam thariqah itu yakin bahwa syekh mursidnya adalah syekhnya. Yang masih mendua gitu ya. Iya sih, saya syekh mursidnya Abah Aos, tapi saya juga punya yang lain gitu teh. Punya yang lain. Abah kan tidak pernah ngasih sesuatu yang 1, 2, 3 jeng jadi sesuatu gitu ya. Enggak yakin gitu. Harus yakin. Yakin. Tidak yakin mending jangan bermursid ke Abah aja. Ekstrimnya bahasanya. Harus yakin. Lihat silakan di buku-buku tasawuf, harus yakin bahwa syekh mursidnya adalah mursidnya. Harus yakin, itu adab berthariqah.
Satu fokus, yang kedua yakin. Yakin Pak. Jangankan ke pangarsa Abah tuh. Jangan-jangan kita juga tidak yakin bahwa istri kita tuh istri kita ya. Bapak-bapak jawab, bapak-bapak yakin istri di rumah itu istri kita? Kalau mereka keluar aman, tidak melakukan apa-apa, yakin? Ibu-ibu yakin suami kita itu tidak pernah nakal-nakal di luar. Jangan-jangan, ya itu aja yang sederhana-sederhana gitu ya. Yakin, begitu. Insyaallah. Mudah-mudahan ya, semakin yakin kita semua. Proses yakin tuh mahal Bapak Ibu, mahal sekali. Saya, ini dongeng pribadi ya, yakin ke Abah itu lama. Bukan hese itu apa? Susah pengen yakin ke Abah itu. Sampai 2012 saya masih mengambang, yakin gak ini teh Abah Aos tuh pelanjut Abah Anom. Saya secara pribadi. Ya goblok-goblok begini juga pernah pesantren gitu. Ciri-ciri Syekh Mursyid itu sudah di-list sama saya, ditulis 1, 2, 3. Kemudian di sini checklist. Di sini nama Abah Aos, di sini nama yang lain, saya checklist. Ada kriteria itu saya checklist semua. Sudah checklist semua, masih nggak yakin juga Pak. Masih belum yakin juga. Masya Allah. Sampai pada akhirnya kena lelah. Itu kudu kumaha atuh meh yakin teh. Karena saya mah tukang tidur, Bapak Ibu semua, sukanya tidur, saya meminta dalam hati saya, ya Allah, karena saya mah tukang tidur, perlihatkan saja kepada saya di mimpi atau di tidur saya, siapa yang harus saya ikuti. Itu, saking bingung Pak. Masya Allah, beruntung kalau yang tidak pernah bingung terlebih dahulu. Sampai saya pernah, mohon maaf ya, sampai dalam hati punya keinginan, ya Allah, saya mending wafat sebelum Abah Aos lah daripada Abah Aos duluan. Supaya tidak bingung lagi. Sampai meminta, abdi mohoyong mau teh lah, mayunan Abah Aos gitu. Supaya tidak mengalami, bisi bingung deui gitu. Bisi susah lagi. Allahu Akbar. Jadi yang saya alami, saya sudah sampaikan ke Abah Aos. Ketika tidur itu saya mimpi, jadi sedang ada perjalanan ziarah atau apa ya, beberapa bis banyak gitu. Lalu berhenti di satu tempat istirahat ya, untuk ke Jamban dan sebagainya. Saat itu saya sholat Isya Pak. Lalu rombongan tuh udah masuk ke mobil, ayo berangkat, kata Korlap itu. Koordinator lapangan tuh, berangkat. Kata Abah Aos, tunggu sebentar. Ada anak di masjid yang belum selesai sholatnya. Itu. Ada anak yang belum selesai sholatnya. Selesai sholat, berangkatlah perjalanan bis dan rombongan itu. Melanjutkan perjalanan. Itu yang membuat saya yakin. Itu. Coba kalau malam itu, ketika mimpi, yang datang itu Andin. Wah, bahaya. Kemudian mursyid saya teh Andin. Gitu, belum ada saat itu, belum ada film Andin ya. Belum ada. Mun setan yang datang, mungkin saya ke sana. Karena saya sudah. Nah, kenapa? Bapak dan Ibu, kenapa saya dalam mimpi itu saya sedang sholat? Karena saya sampai 2012 itu masih punya kebiasaan sholat Isya itu menjelang subuh Pak. Mengikuti kebiasaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, wudu Isya kepake subuh. Sholat subuh dengan wudu. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani mah Isya awal waktu, subuhnya, Isyanya wudunya kepake subuh. Kalau saya mah Isyanya di akhir waktu, wudu Isya saya kepake subuh. Kan sama-sama begitu. Sama-sama wudu Isya kepake subuh. Dan itu yang membuat saya mencoret nama satu lagi kandidat calon penerus pangarsa Abah Anom bagi hati saya. Kenapa? Karena sholat Isyanya masih di akhir waktu sama dengan saya. Saya tidak akan sebutkan namanya. Jadi di antara wakil talqin pangarsa Abah Anom di masa itu, saya mah 2. Kalau Abah Anom wafat, saya akan ikut 2 orang. Satu pangarsa Abah Aos sekarang, satu lagi orang ini, beliau ini. Nah beliau ini itu ketahuan sama saya ketika penelitian S2 saya Pak Yai. Jadi pernah sholat Isya 3:30. Kaget saya. Sholat Isya 3:30 sama dong dengan saya.
Masa calon mursyid saya sholat isyanya sama dengan saya? Ya udah coret aja begitu. Hese Pak, susah sampai yakin itu. Maka beruntung kalau hari ini kita sudah yakin dan mudah-mudahan keyakinan itu tetap bulat di dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah. Harus yakin Pak. Thariqah ini membuka gerbang kewalian bagi kita. Idza aradallahu ayyuwaliya 'abdan fatahalahu baba dzikri. Jika Allah ingin mengangkat seorang hambanya menjadi kekasihnya, menjadi wali Allah, Allah bukakan pintu zikir. Apa pintu zikir itu? Talqin. Tapi jangan action nih orang Bekasi ya. MTKN Bekasi. Oh, kenalkan wali Allah. Ya, sok manawan. Sok action gitu ya. Tidak boleh diaku wali. Atau kita manggil ya, mau kemana wali Allah? Sudah apaan itu. Jangan begitu-begituan ya. Jangan begitu. Sudah sebutkan di Manqobah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu aja. Kalau bapak masih takut sama istri, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi para kekasih Allah. Kalau masih sedih karena beras sudah habis, belum. Ngaku kenalkan saya wali Allah. Kenapa kamu merenung begitu? Beak. Bagaimana bisa kalau begitu? Dihina orang lain masih tersinggung. Tuh, hari ngaku. Yang disebut wali Allah dihina orang lain, Pak Ketua DKI masih tersinggung. Pak Ketua DKI melihat senyum-senyum saja, cik atulah manakim kema ulah wuduk deui atuh hotdog, senyum aja. Kenapa? Nggak terganggu, biasa saja. Betul nggak? Boleh jadi wali Allah ya begitu. Talqin itu pintu kewalian kita. Jadi kalau ada yang di luar, orang sana atau siapapun yang mengiming-imingi, ini ada sekolah calon wali. Bayar mahar berapa? 5 juta. Ini digodok dan lain sebagainya. Kalau tidak ditalkin, bohong. Dibukakan pintu zikirnya. Pintu zikir bagi kita di Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Surya Yasin Darasa adalah ditalkin. Jangan tinggalkan Masjid Al-Hasanah ini sebelum kita mengambil hak kita masing-masing. Talqin zikir. Itu hak kita. Bukan milik orang lain, milik kita semua yang sudah Allah siapkan sejak zaman ajali. Ketika kita menghadapi melaksanakan perjanjian primordial dengan Allah, itu sudah disiapkan semuanya. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian wahai makhluk-makhlukku semua? Kita semua jawab, bala syahidna. Bala itu beda dengan na'am dalam bahasa Arab. Kalau na'am itu diucapkan, na'am. Anta ustadz. Naam, ana ustad. Anta tilmid. Naam, ana tilmid. Anta muwaddaf. Naam, ana muwaddaf. Kalau bala mah tidak diucapkan tapi diiyakan dalam hati. Hai bapak teh, kolot maneh lain. Tidak dijawab oleh anak. Dina hate, tah itu bala. Bala mah balem. Balem teh. Mingkem nggak diucapkan itu bala. Jadi dulu kita mengakui, menyatakan bahwa Allah Tuhan kita, Allah yang mengurusi kebutuhan kita. Di dalam hati diaku oleh kita, bala syahidna. Gubrag ke alam dunia, ada yang belok kemana dulu, belok ke sana dulu, bertemulah dengan hak kita, dikembalikan kepada track tadi, difokuskan lagi supaya apa? Perjanjian kita dengan Allah dipegang teguh agar setiap detik yang kita lewati terus ada dalam perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan MTKN Kabupaten Bekasi makin kompak. Kompak. Terus kompak. Jadi, jangan terganggu lah. Memang gogoda kekompakan itu luar biasa. Kadang-kadang dengan tatawul gogoda kekompakan itu. Apa tatawul itu? Orang Tasik bilang elegegan. Tahu elegegan? Kalau soang teh apa? Angsa? Gitu tah. Lehernya itu elegegan. Jadi memanjang lehernya. Apa? Ingin cari popularitas. Itu pengganggu kekompakan. Ini sudah ada pengurus MTKN-nya. Ini ingin menonjol. Ini ingin menonjol. Ingin menonjol. Nggak akan jadi ini bangunan ini kalau ingin menonjol. Semen nonjol. Bata nonjol. Air nonjol. Batu nonjol.
atau nggak jadi bangunan. Ada yang bagian di belakang, ada yang bagian depan, ada bagian gelandang, ada bagian striker, ada bagian penjaga gawang. Harus berbagi peran, jangan nonjol-nonjol semua. Itu pengganggu kekompakan. Yang kedua yang mengganggu kekompakan itu apa? Pendapat. Pendapat ini beda, pendapat ini. Kita ingin memenangkan pendapat kita. Pendapatnya sudah kompak, pendapatan beda. Berantem lagi. Nggak kompak lagi. Makanya belajar ya, idbin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudban la yatimmu nitajuhu. Benamkan diri kita sedalam-dalamnya. Apa? Fi ardil khumul, di tanah kerendahan diri kita semua. Mangga kapayun. Mangga silahkan. Bukan balap gitu ya. Saling memberdayakan, membesarkan satu sama lain. Semoga makin kompak semuanya. Terima kasih Pak Ketua DKM. Terima kasih kita sudah difasilitasi di sini. Alhamdulillah. Muqaddimah yang saya bacakan tadi adalah muqaddimah yang biasa dibaca oleh pengarsa Abaos dari Taprihul Khotir ketika memulai manakiban di satu tempat. Alhamdulillah, wilujeng kepada Al-Hasanah. Jangan seperti dongeng si Kabayan gitu ya. Punya istri Hasanah sareng Khadijah. Ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara rukun Yaman ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Putaran berikutnya diciwit aku Khadijah teh. Ai bapak, hasanah deui. Sebut atuh saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah wa qina. Begitu ya. Eta mah heureuy. Jadi semoga melimpah kebajikan-kebaikan kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Hasanah dan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Terakhir, atur salam kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Komarudin yang hari ini tidak bisa datang. Kami sama-sama berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Saya di PWNU Jawa Barat. Beliau menjadi ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin erat. Jadi kalau orang NU tidak bertorikoh itu mengingkari ADART. Karena di ADART ada Jam'iyah Ahli Torikoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang disebut dengan kategori badan otonom. Nah, badan otonom. Paling tidak jangan nyinyir kepada orang-orang yang mengamalkan torikoh. Itulah Nahdiyin sejati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.